Haleluya, shalom, selamat jumpa kembali dengan Pendeta Agustinus yang saat ini sebentar bersama-sama kita akan memuji, meninggikan Tuhan. Terlebih kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terlebih kami boleh menikmati renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Ya namasadana ya namasinaralamu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Ya naralama senara ya ramaso. Inara nama ya naralama ya namase. Haleluya, 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 haleluya. Ya na 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 maya na na mo.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiara lamara paparada basakara ya nara lamasi diara lamase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah saat dalam hadirat-Mu Engkau menjamah setiap kami. Mujizat terjadi bagi setiap kami. Orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Shalom. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri saat ini. Urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan renungan pada saat ini, sehingga boleh memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, saat siang atau hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan kembali. Saya berikan tema pada saat ini adalah pemulihan dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukanlah suatu tujuan, melainkan adalah perjalanan. Oleh sebab itu maka mari kita nikmati. Hidup adalah tantangan, untuk itu hadapilah. Hidup ini adalah satu anugerah, oleh sebab itu terimalah. Hidup ini adalah pertandingan, oleh sebab itu menangkan. Hidup ini adalah tugas, oleh sebab itu selesaikan. Hidup ini adalah suatu cita-cita, oleh sebab itu mari kita raih, kita capai. Bahkan hidup ini adalah suatu misteri. Untuk itu mari kita singkapkan misteri itu. Bahkan hidup ini adalah suatu kesempatan. Oleh sebab itu mari kita ambil. Bahkan hidup itu adalah suatu janji. Oleh sebab itu penuhilah. Hidup itu adalah suatu keindahan. Oleh sebab itu bersyukurlah. Bahkan hidup ini adalah teka-teki. Oleh sebab itu pecahkanlah. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita menghadapi hidup ini tentunya banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu kita membutuhkan mujizat dan pertolongan Tuhan untuk memulihkan setiap kita semua. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua bersama-sama untuk kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya akan bacakan pasal yang kelima dari 2 Raja-Raja. Adalah kisah tentang Naaman. Firman Tuhan mengatakan demikian, mulai ayat yang ke-1 saya bacakan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik
pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam penyampaian firman Tuhan atau renungan saat ini kita melihat satu sosok tokoh nabi yang dikatakan di sini adalah seorang yang cukup dikenal yang bernama Elisa, seorang nabi Tuhan. Bahkan bagaimana saudara dia dipakai Tuhan dengan secara sederhana. Namun yang kita pelajari saat ini adalah sosok dari seorang perwira yang bernama Naaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari kisah ini, tanpa kadang kita sadari sosok daripada seorang Naaman, panglima raja, seorang yang punya kedudukan tinggi, namun ternyata mempunyai satu sakit, yaitu kusta. Seringkali Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita suka melihat orang lain dan merasa orang lain itu lebih baik dari diri kita sendiri. Ada banyak orang yang menyangka sepertinya orang yang kita kira itu sangat kaya, tetapi ternyata tanpa kita ketahui hutangnya di mana-mana banyak. Nah, kita tidak mengetahui. Oleh sebab itu kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain.
Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan mengenai kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan di dunia ini, kita harus selalu bersama Tuhan supaya mujizat demi mujizat boleh terjadi atas hidup kita. Nah, sekarang kita melihat ada beberapa hal apa yang dilakukan oleh panglima ini sehingga dia mengalami mujizat. Yang pertama, dari kisah ini yang kita lihat, yang pertama di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan ada seorang gadis kecil atau boleh dikatakan pembantu daripada istrinya atau nyonya daripada panglima Raja Aram bernama Naaman. Nah, gadis kecil ini memberi masukan bahwa ada nabi yang dipakai Tuhan untuk bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini hal yang pertama kita pelajari, Naaman adalah orang yang rendah hati, mau menerima nasihat dari pembantu. Tidak gampang, saudara, orang dinasehati, bahkan mungkin dengan keluarga sendiri, mungkin dengan istri, dengan suami saja nasihat tidak didengar. Ini nasihat dari anak kecil dikatakan, namun nasihat ini didengar. Hal yang pertama, rendah hati itu penting. Menerima nasihat sehingga Naaman melakukan apa yang diberitahukan oleh gadis kecil tersebut. Hal yang kedua, Naaman ternyata selalu menghormati otoritas di atasnya, orang yang lebih atas. Walaupun Naaman ini adalah kedudukannya seorang panglima, tapi dia masih mempunyai atasan lagi, sehingga dia harus tunduk untuk memberitahu, untuk meminta izin apa yang akan dikerjakannya. Nah, dari hal inilah belajar untuk kita tunduk, untuk kita setia hal-hal yang kecil kepada otoritas atau yang lebih tinggi dari kita, memberitahu setidak-tidaknya. Itu yang dilakukan oleh Naaman. Yang ketiga, kita pelajari hal yang ketiga, jangan pakai pola pikiran sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, bagaimana pada akhirnya Naaman dengan kudanya dan dengan keretanya berhenti di depan rumah Elisa. Maka apa yang dikatakan oleh Elisa? Bukannya Elisa yang keluar, namun Elisa menyuruh bujangnya untuk memberitahu, bahkan memberitahu bagaimana yang harus dilakukan. Saudara, tentunya kita melihat hal tersebut, bagaimana tanggapan daripada Naaman pada mulanya, yang mengatakan di dalam ayat yang ke-11, aku sangka, aku kira bahwa setidak-tidaknya ia keluar untuk berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, menggerak-gerakkan tangannya. Saudara, ini pemikiran daripada Naaman. Namun ternyata kehendak daripada Tuhan lewat nabinya itu berbeda. Nah, saudara, oleh sebab itu pelajaran bagi kita semua, jangan selalu pakai pola pikiran atau cara kita, menurut kita hal yang terbaik mungkin A, hal yang terbaik mungkin B dan sebagainya. Namun cara Tuhan adalah sesuatu yang tentunya tidak masuk dalam pikiran kita. Yang terpenting bagi kita, kita hanya nurut saja. Jangan pola pikiran kita sendiri. Walaupun yang diperintahkan waktu itu lewat bujangnya, bahwa sesungguhnya ternyata yang harus dilakukan, apa yang diperintahkan, suruh mandi 7 kali. Elisa menyuruh suruhannya, bujangnya memberitahukan mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang membuat Naaman tentunya gusar, marah. Aku kira ini, aku kira itu, ternyata kok suruh mandi. Nah, oleh sebab itulah mari tanggalkan segala pikiran atau hal-hal yang menurut kita adalah hal pemikiran kita. Mari kita serahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Yang keempat,
Jangan suka membanding-bandingkan. Nah, kembali lagi di dalam ayat yang ke-11, bagaimana ternyata diberitahukan lewat bujangnya suruh mandi, maka apa yang dibicarakan atau yang dikatakan oleh Naaman, dia mulai membanding-bandingkan. Ketika diberitahu suruh mandi ke sungai Yordan, Naaman malah membandingkan, bukankah Abana, Parpar, sungai-sungai di Damsyik itu lebih baik? Kenapa kok harus sungai Yordan? Nah, mulai membandingkan. Banyak hal kehidupan kita ini sering membanding-bandingkan. Bukankah itu lebih bagus? Oh, bukankah pendeta A lebih bagus khotbahnya, penuh dengan urapan? Bukankah pendeta B lebih lagi dahsyat dan sebagainya? Seringkali membanding-bandingkan. Bahkan yang lebih tragis, kita membandingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin suami, mungkin istri. Bukankah istri itu lebih cantik dan sebagainya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki untuk kita membanding-bandingkan. Cara Allah itu terkadang aneh bagi setiap kita. Justru yang Tuhan mau melakukan mujizat terjadi dalam hidup kita, kita hanya berserah apa yang terjadi daripada kuasa Tuhan. Segala sesuatu, otoritas, kuasa itu adalah semuanya di tangan Tuhan. Untuk itu kita hanya berserah. Yang kelima, mari kita memiliki cara pandang yang positif. Perlu komunitas, perlu hal-hal yang baik, positive thinking. Di dalam ayat-ayat bagaimana yang kita pelajari, ya, di situ dikatakan ayat yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Naaman mempunyai pemikiran yang baik dan bersyukur punya pegawai-pegawai yang baik, punya pegawai yang positive thinking, memberitahukan nasihat kepada atasannya supaya mau nurut saja. Orang itu gampang tinggal mandi, kenapa tidak dilakukan? Bahkan pegawai-pegawainya memberikan nasihat, jikalau hal yang sulit pasti karena Tuhan kepingin sembuh kan nurut. Nah, tapi ini sederhana, hanya mandi. Nah, itu tanda kalau kita mau mengalami mujizat, rendahkan hati, segala pikiran kita, maka akan beroleh mujizat. Lewat nasihat daripada pegawainya, Naaman yang pada mulanya mau gusar, panas hati, tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan, maka menurut dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Sehingga apa yang dialami, ayat yang bagian yang ke-6 di dalam ayat 13-14, setelah itu maka dikatakan hal yang ke-6, tidak bersungut-sungut. Nah, artinya lakukan saja, kerjakan saja apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Ketika pada akhirnya Elia menerima nasihat daripada semua bujang-bujangnya untuk mandi di sungai Yordan, maka apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, kita bisa melihat ketika pada akhirnya Naaman mengalami kuasa Tuhan, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut lagi, berserah apa yang Tuhan mau lewat hambanya, lewat nabinya, maka terjadi kuasa mujizat. Begitu pula bagi setiap kita semua di tengah-tengah saat ini, situasi yang sulit, situasi yang sukar, untuk kita beroleh segala sesuatu yang kita inginkan. Mungkin tidak ada yang kita kerjakan. Mari kita tetap
berpengharapan kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kepastian bahwa di dalam Tuhan pasti terjadi kuasa mujizatnya. Jangan pernah jemu-jemu untuk kita berdoa, untuk kita berserah. Alami kuasa mujizat dan pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita boleh melihat seperti halnya yang dialami oleh Naaman. Maka terjadi mujizat atas hidup kita. Walaupun kita melihat kusta itu sulit, namun bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Lewat hanya membenamkan diri di sungai Yordan, Naaman mengalami kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Biarlah setiap kita bersama-sama boleh mengalami kuasa mujizat, pemulihan dari Tuhan, sehingga lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, adanya kuasa mujizat pemulihan yang dari Tuhan, dan kami percaya hidup kami pun akan mengalami kuasa mujizat, mengalami pemulihan dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi virus corona saat ini pun tidak ada perkara yang mustahil, kami mengalami mujizat bersama Tuhan. Tuhan memproteksi setiap kami semua, melindungi kami semua, sehingga kami tetap percaya ada kuasa kesehatan bagi setiap kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, penyampaian renungan firman Tuhan. Biarlah apa yang saat ini bersama-sama kita dengar boleh memberkati kita semua. Dan jangan lupa, jikalau saudara sudah merasa diberkati, untuk memberikan like, memberikan subscribe, dan juga setiap kita semua boleh share untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Puji Tuhan, haleluya, amin.